Kita akan bersama-sama belajar firman Allah, yaitu berbicara tentang kuasa yang baru, yang kita akan ambil dari kitab Roma pasal 1, pasal 8, saudara. Saya hanya ngambil kitab Roma pasal yang ke-8, ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Mari kita akan berdiri sejenak, kita akan membaca firman Allah ini dengan segenap hati kita. Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Sudah siap semua? Mari kita akan membacanya. Saudara, ayat yang pertama, saya ayat yang kedua, dan seterusnya kita bergantian. Saudara, 1, 2, 3. Diulangi, saudara yang membaca dulu. Saudara, 1, 2, 3. Janganlah saudara ada satu hukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Ayat kedua, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. 1, 2, 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena percaya telah dilakukan oleh Allah dengan anaknya sendiri yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menentukan hukuman atas dosa di dalam daging, Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut Roh. Dipersilakan duduk, saudara kekasih. Tuhan kiranya memberkati. Ayat ini sangat jelas yang mengatakan demikian, bahwa kehidupan di dalam dunia ini itu ada dua kehidupan, yaitu kehidupan yang dikendalikan oleh daging dan kehidupan yang dikendalikan oleh Roh. Kehidupan yang dikendalikan oleh daging itu berakhir dengan kematian, dan kehidupan yang dikendalikan oleh Roh itu akan mendatangkan kehidupan yang kekal, saudara. Mungkin dari ayat ini kita masih belum begitu mengerti, tetapi mari kita akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari yang mengatakan demikian. Sekarang tidak ada lagi penghukuman terhadap mereka yang hidup bersatu dengan Kristus. Tadi ditekankan yang ada di dalam Kristus. Di sini ditekankan yang bersatu. Saudara, bila berkata bersatu itu berarti dua pihak setuju, saudara. Terus, sebab hukum Roh Allah yang membuat kita hidup bersatu dengan Kristus Yesus sudah membebaskan saya, membebaskan kalian, membebaskan kita, saudara, dari hukum yang menyebabkan dosa dan kematian. Saudara yang kasih, apa yang tidak dapat dilakukan oleh hukum agama karena kita manusia lemah itu sudah dilakukan oleh Allah. Allah mengalahkan kuasa dosa dalam tabiat manusia dengan mengirimkan anaknya sendiri yang datang dalam keadaan sama dengan manusia yang berdosa untuk menghapuskan dosa. Allah melakukan itu supaya kehendaknya yang dinyatakan dalam hukum agama Yahudi itu dapat dijalankan dalam diri kita yang hidup menurut Roh
dan bukan menurut tabiat manusiawi. Jadi di sini dikatakan bahwa hukum Allah, perintah Allah itu dilakukan, itu bukan secara daging, tetapi roh kita harus melakukannya. Nah, berbicara tentang hal ini, banyak orang seringkali tanpa menyadari mengatakan, Tuhan, kuatkan kami yang lemah ini. Di dalam perjanjian baru, Alkitab sudah menyatakan dengan jelas bahwa kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dari ayat ini jelas bahwa Allah mempersiapkan kita untuk mampu melakukan apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Dan kemudian dijelaskan kita harus melakukannya sesuai dengan apa yang Allah mau, yaitu hidup menurut roh, bukan menurut akalmu, bukan menurut keinginanmu, bukan menurut kedaginganmu, tetapi menurut roh Allah yang ada di dalam rohmu. Nah, disinilah saudara-saudara yang menjadi kunci keberhasilan kehidupan kekristenan. Banyak orang yang sudah percaya, tapi selalu diwarnai dengan kegagalan. Karena pola pikirnya dikacaukan terus-menerus. Sehingga mereka merasa, aku tidak merasa nyaman. Saudara diingatkan, aku tidak merasa nyaman. Kenapa? Karena hidupnya dikuasai oleh akal. Hidupnya dikuasai oleh dunia yang masuk di dalam akal mereka. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, saya ingin lebih menjelaskan lagi sekarang versi firman Allah yang itu. Dengan demikian, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka. Pertama ada, yang kedua bersatu, yang ketiga menjadi milik Kristus. Saudara dikasihi di dalam Tuhan, banyak orang yang memiliki Kristus, tetapi apakah mereka milik Kristus? Belum tentu, saudara yang kekasih. Roh yang memberi hidup yang menjadi milik saya oleh karena Yesus Kristus telah membebaskan saya dari hukum dosa dan maut yang sangat mengerikan. Jadi dari sini tersirat, saudara, engkau boleh mengaku memiliki Kristus, tetapi Allah mau kamu menjadi milik Kristus. Nah, ketika kita mau menjadi milik Kristus, saudara, itu kita tidak hanya percaya, tapi kita harus dibaptis Roh Kudus dan menjadi dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang harus mengendalikan kehidupan kita. Mungkin dalam hal kita berbicara, dalam hal kita bersikap, dalam hal kita menentukan pilihan, apa yang akan kita lakukan. Sebaiknya sebagai orang percaya kita harus menghubungkan diri dengan Tuhan, dan kemudian kita minta supaya Dia yang memberikan petunjuk dalam hidup kita untuk memilih dari pilihan-pilihan yang ada. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menurut kisah Alkitab, terlalu banyak orang-orang yang dibela oleh Tuhan karena dia selalu menanyakan pilihannya kepada Tuhan. Apa yang harus aku lakukan?
apa yang harus aku kerjakan, bukan menurut akal mereka sendiri, saudara yang kekasih, tapi menurut kebenaran firman Allah yang sudah tersirat dengan jelas. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kita tidak diselamatkan dari cengkraman dosa hanya dengan mengenal hukum-hukum Allah. Tidak hanya mengetahui, saudara. Tidak hanya hafal, tidak hanya tahu tentang hukum Allah, karena kita tidak dapat mentaatinya. Tetapi, saudara, Allah melaksanakan rencana lain bagi keselamatan kita. Ia mengutus anaknya sendiri dengan tubuh jasmani seperti kita. Bedanya, tubuh kita itu penuh dengan dosa, dan yang menghancurkan kuasa dosa atas kita dengan jalan menyerahkan dirinya sebagai korban bagi dosa kita. Jadi sekarang kita dapat mentaati hukum-hukum Allah asal kita mengikuti Roh Kudus serta tidak lagi hidup menurut tabiat lama yang jahat dalam diri kita. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, firman Allah ini versi firman Allah yang hidup. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, jadi bila kita mengerti, memahami akan kebenaran firman Allah ini, kuasa yang baru, yaitu hidup dipimpin oleh Roh Kudus, hidup dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi hidup kita itu menyangkal segala keinginan-keinginan kita, segala problema dalam hidup ini kita harus tundukkan di bawah kekuasaan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, karena kodrat kita itu sangat mengerikan, nanti akan dibubarkan. Oleh sebab itu Allah tidak hanya datang untuk menyelamatkan kita dengan mengirimkan Yesus Kristus. Nah, Dia tahu kelemahan kita, makanya Dia kirimkan Allah Roh Kudusnya dalam kehidupan kita supaya dapat memimpin kita. Kita tidak boleh memimpin diri kita sendiri, tetapi kita harus izinkan Roh Kudus memimpin kehidupan kita supaya kita dapat menemukan kebenaran demi kebenaran, dan kita hidup di dalam naungan Allah yang Maha Kuasa. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, oleh sebab itu saya ingin menekankan dalam Roma pasal 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, terjemahan lama. Oleh sebab itu sekarang tiadalah lagi hukuman ke atas orang yang di dalam Kristus Yesus. Ada sekarang di dalam Kristus Yesus. Bangsa Indonesia sekalian, sekarang tidak lagi penghukuman terhadap mereka yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Saya garis bawahi supaya saudara-saudara memperhatikan kata-kata itu. Alkitab yang terbuka berkata, karena itu sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus. Orang yang ada dalam Kristus Yesus, dalam terjemahan NILT. Oleh karena itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Ada tambahan ini,
yang hidup menurut, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Saudara bilang tadi, roh itu siapa? Roh itu adalah roh Allah yang ada di dalam kehidupan orang percaya. Sungguh ironis di zaman sekarang, Allah membaptis kita dengan Roh Kudus. Yang diperdebatkan bukannya hal-hal yang prinsip, tambah hal-hal yang sia-sia. Mereka yang tidak mengalami mengatakan tidak, itu berbahasa lain. Yang mengalami berkata itu bahasa roh. Itu hal yang sia-sia sebenarnya, saudaraku. Yang penting Allah mengirimkan Roh Kudusnya. Amin. Setelah Allah mengirimkan Roh Kudusnya, Allah mau engkau dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, mereka yang tidak dibaptis dengan Roh Kudus bisa tidak dipimpin Roh Kudus? Mereka hanya dimeteraikan, bukan dipenuhi Roh Kudus. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jadi bila kita mengerti ayat ini, harusnya kita belajar bagaimana supaya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, seseorang tidak bisa dipimpin oleh Roh Kudus kalau tidak pernah dipenuhi Roh Kudus. Kalau hanya dimeteraikan, tidak mungkin. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, pemahaman meterai dengan pemahaman dipenuhi beda jauh. Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Jadi dari sini kita jelas, ketika kita dibaptis, kita dipenuhi dengan roh. Setelah kita dipenuhi dengan roh, kita dipimpin oleh roh. Amin. Nah, ketika kita dipimpin oleh roh, disitulah roh mulai berkuasa. Yang lalu saya sudah sampaikan tentang Matius 4 ayat 1 dan Lukas pasal 4 ayat 1. Itu kisah yang sama. Dan saya heran dari pandangan Matius, mantan pemungut cukai, dan seorang yang bernama Lukas. Mereka beda. Matius seorang rasul, Lukas ini murid daripada rasul, saudara. Tapi menuliskan hal yang sama, walaupun dalam kisah itu ada perbedaan. Kisah yang sama, semua mengatakan ayat 1, bahwa Yesus dipimpin oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai. Ini sama, pemahamannya sama, saudara. Bahwa Yesus ketika itu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai. Jadi saudara-saudara, kalau Tuhan pimpin, bukan artinya jalan ini akan berubah menjadi keramik. Tidak ada kerikil-kerikil tajam dalam kehidupan kita. Itu salah dalam pemahaman atau penafsiran Alkitab. Hermeneutikanya itu keliru, saudara. Cara menafsirkannya keliru. Gitu. Dan ketika kita keliru menerapkan dalam hidup ini, kita mengatakan bahwa Tuhan itu ajaib, tapi gimana hidupku kok masih seperti yang dulu? Salah dalam mengerti, saudara. Yang saya tahu, kalau Tuhan pimpin, bukan berarti tanpa masalah. Yang saya percaya, ada pun masalah, Tuhan pasti membela kita. Amin. Nah, disinilah kita harus belajar, saudara, bahwa Allah Roh Kudus itu mengajarkan kita prinsip-prinsip dasar hidup kita, sehingga dikendalikan oleh pikiran
itu harus dihentikan, harus menurut Roh, harus dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kita tidak berakhir dengan kematian, apalagi kematian kekal. Saudara dikasihi, saya akan bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Jadi sekarang kita yang bersatu dengan Kristus Yesus tidak perlu lagi takut kepada hukuman yang sebenarnya patut untuk Allah jatuhkan atas kita. Persatuan kita dengan Kristus berarti kita tidak lagi hidup menuruti keinginan badani yang jahat, tetapi yang hidup taat kepada pimpinan Roh Allah. Jadi semakin jelas ini bahwa kehidupan kita sebagai orang Kristen, seringkali kita percaya saja urusan lain, nanti saya yang akan memikirkannya. Dan ketika kita berpikir mana yang menguntungkan, mana yang tidak, kita tidak ambil pusing dengan kehendak Allah. Saudara dikasihi, ini yang menguntungkan, ini yang aku lakukan, ini yang merugikan, aku tidak mau. Saudara, kalau perlu dusta, aku akan berdusta. Saudara dikasihi di dalam Tuhan, hati-hati dengan pola pikirmu. Banyak orang yang mengatakan banyak jalan yang disangkanya lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Kenapa? Karena akal kita dijejali dengan konsep duniawi, dijejali dengan prinsip-prinsip duniawi, dan kita tidak mengerti tentang prinsip rohani, sehingga kita berjalan dan jalan kita menjadi jalan yang keliru. Nampaknya benar, tapi tidak tahunya salah. Apalagi kalau saudara berkata mayoritas pasti benar, itu salah sama sekali. Apalagi kalau kita bandingkan dengan kisah antara pemimpin 10 suku bangsa Israel ketika mau masuk ke tanah Israel, dan 2 kepala suku. Jadi ada 12 pengintai yang mengintai tanah Israel atau Kanaan. Begitu indah, begitu meyakinkan, tapi konsep pemikiran berbeda. Yang satu percaya memang mereka tinggi besar, tapi Allah pun lebih besar dari mereka. Tapi yang satu berkata, mereka itu besar-besar, perkasa-perkasa. Siapakah aku ini? Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Jadi dari pemahaman ini, marilah kita selaraskan, ubah pola pikirmu yang dikendalikan oleh semua keinginan daging. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, pada perikop sebelumnya Paulus menyingkapkan tentang pergumulan hidupnya akan dosa dan hidup benar. Dalam perikop ini ia memberikan jawaban terhadap kedua pergumulan tersebut. Pergumulan yang pertama itu apa sih? Pergumulan pertama Paulus menjawab di ayat 1-4, yaitu dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Ini saudara yang hidup menurut yang ada dalam Kristus, yang bersatu dengan Kristus, yang hidup menurut Roh, bukan menurut daging, saudara. Nah, ini adalah karya Allah yang tidak dapat dilakukan manusia. Makanya Allah mengutus anaknya untuk menggantikan manusia, membereskan tentang dosa. Masalah dosanya sudah diatasi. Sekarang masalah orang yang berdosanya, saudara. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan,
Jadi ada masalah, itu biasanya ada orangnya yang bermasalah. Ya kan ya? Umpamanya orangnya ini hutang. Kita kalau mau menolong, itu biasanya ya sudahlah, hutangnya kita clearkan. Ya banyak. Apakah itu beres? Halo? Apakah itu sudah selesai? Belum selesai. Kenapa? Kita menghadapi pribadi yang nampaknya bukan karena kepepet terus hutang, tapi hobinya hutang. Ya Pak ya? Itu tidak gampang saudara. Kita nasihati, ngomong ini urusan pribadi kok menjadi urusan gereja ini, saudara. Kita kasih tahu, kita tolong, dia ngomongnya apa, saudara. Kalau perlu bukan orang luar saja yang saya utangi, pendetanya pun kalau bisa saya utangi, saudara. Kita sudah jelaskan, itu adalah kepribadian atau karakter yang tidak baik. Itu bertentangan dengan firman Tuhan. Gereja sini aja yang melarang mengurangi utang. Tempat lain tambah diajari utang sama utang supaya bisa makan utang. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, kita hidup itu bukan untuk utang. Amin. Kita ingin hidup itu dengan damai sejahtera. Semakin kita desak, udahlah, aku geser saja. Di sana bebas utang. Mau ngemplang juga tidak pernah ditegur, saudaraku yang berkasih di dalam Tuhan. Saudara-saudara, Allah ingin mengatasi bukan hanya hutangmu, tapi sifat hutangmu itu yang lebih parah, saudara. Allah mengutus Yesus untuk menyelamatkan manusia berdosa dan mengutus Roh Kudusnya untuk memberikan hidup yang memerdekakan manusia dari kutuk dosa. Saudara kalau mau baca, saya akan bacakan saja dalam kitab Roma ayat pasal sebelumnya, di mana ayat yang saya ringkas saja. Roma pasal 7 ayat yang ke-13 sampai 26. Ini loh kehidupan manusia yang berdosa. Supaya saudara-saudara paham. Jika demikian, adakah yang baik menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa. Maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Jadi kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Terus ayat yang ke-18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan
hal berbuat apa yang baik. Ayat 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki yang itu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang di dalam aku. Demikianlah aku mendapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum Allah, budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Ini pergumulan Rasul Paulus, saudara. Dan ini sangat dimanfaatkan oleh orang Kristen sebagai alasan yang sangat mendasar untuk hidup terus di dalam dosa. Yang suka utang-utang terus, belum dibayar masih mau utang lagi. Saudara ingin kasih di dalam doa. Yang melakukan dosa lalai terus berlalai. Saudara ingin kasih di dalam doa. Dan alasannya Roma pasal 7 ini. Nah, Paulus menghadapi pergumulan yang sedemikian rupa inilah dia menjelaskan bahwa Allah mengutus Yesus untuk menyelamatkan manusia berdosa dan mengutus Roh Kudusnya untuk memberikan hidup yang memerdekakan dari kutuk dosa. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, itu pergumulan pertama Paulus. Dan dalam pergumulan kedua, Paulus memberikan jawaban di ayat 5-8, yaitu hidup menurut roh, bukan menurut daging. Hanya Roh Kudus yang dapat memampukan kita untuk melakukan apa yang dituntut oleh hukum Taurat. Dengan kata lain, kebenaran Allah dapat digenapi dengan hidup menurut roh, bukan menurut kedagingan. Saudara ingin kasih, dan saya beritahu pengajaran ini sangat penting, karena hal itu adalah pengajaran yang sangat mendasar bagi iman Kristen. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Jadi bila kita belajar firman Allah ini, kita harus memahami kehidupan kita, memahami tentang konsep yang jelas. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam, Allah memerdekakan kita dari dosa dengan mengutus Yesus Kristus mati bagi kita, supaya dosanya itu dibereskan. Tapi bagaimana untuk orang yang berdosanya? Allah kirimkan Allah Roh Kudusnya supaya kita dimampukan untuk hidup kudus dan benar seturut kehendaknya, yaitu menurut kehendak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi, dari sini kita melihat bagaimana Allah telah memfasilitasi segala sesuatu yang terbaik bagi kita, agar kita dapat hidup menurut kehendak Allah, dipimpin oleh Roh Kudus, hidup sesuai dengan kehendaknya. Ia memberikan Yesus untuk menanggung dosa kita. Ia mencurahkan Roh Kudusnya untuk berdiam di dalam kita.
Ia bahkan memberikan firman-Nya sebagai panduan dalam hidup, sehingga kita dapat hidup dalam roh dan kebenaran, sehingga damai sejahtera Allah melingkupi kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam kita, memang ketika kita hidup dalam dosa, Yesus sangat menyadari akan hal ini. Ketika Dia datang, Dia dimusuhi oleh banyak orang. Bahkan tokoh-tokoh agama Yahudi atau ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi memusuhi Yesus. Dan Yesus pernah mengkritik secara tajam beberapa pemuka agama Yahudi karena tidak bisa mempercayai Dia, apalagi menerima Dia. Padahal Alkitab itu jelas-jelas menyatakan bahwa Dia adalah firman yang menjadi manusia. Tapi ditolaknya. Oleh sebab itu dengan tegas Yesus berkata, kamu itu adalah pembunuh-pembunuh dan pendusta-pendusta. Karena memang bapakmu itu iblis. Iblis adalah pembunuh manusia dan pendusta. Bapa segala pendusta. Kalau mungkin sekarang yang kita kenal namanya jargoni. Apa itu? Isoleh ngajar, nanging ora isoleh nglakoni. Saudaraku yang kekasih, itu tuduhan Yesus, kritikan Yesus terhadap para ahli agama. Akan tetapi saat kita hidup dalam dosa, kita dikuasai oleh roh-roh jahat. Perbuatan kita dikendalikan oleh iblis sebagai majikan jahat kita. Sehingga ketika kita mendapatkan sesuatu yang negatif, reaksi kita bagaimana? Saudara, ketika kita menghadapi reaksi yang negatif atau kita menerima perlakuan yang tidak baik, kita harus sadar, kita harus mengenali, dan kita harus berdoa untuk mengambil sikap. Beberapa kali mungkin pesan sesuatu, tidak tahunya pesanannya tidak sesuai. Apa reaksi kita? Di YouTube saya dengar yang pesan emak-emak, dia maki-maki yang ngirim itu, saudara. Yang salah siapa? Bukan yang nganter, saudara, yang ngirim. Tapi pengirimnya ini kena jambret yang luar biasa. Seringkali tidak kita melakukan hal yang seperti itu. Ketika kita mendapati tidak sesuai dengan keinginan kita, apa yang kamu lakukan? Gelas orang ngerti salah, ngerti-ngerti pecah. Piring yang biasanya terletak manis di meja dan rak, ini sekarang belajar terbang, saudara. Saya kasih tahu, itu perbuatan iblis, saudara, kata Tuhan Yesus. Makanya Tuhan ngajari, saudara, jangan seperti itu. Saya yakin di sini tidak ada. Kalaupun ada, berarti saya salah keyakinan, saudara. Nah, disinilah kita lihat, kita ngerti itu iblis. Ini adalah tantangan, ini adalah rintangan. Jangan hadapi dengan akalmu yang lemah. Jangan hadapi dengan dosa yang sudah merasuk dalam kehidupanmu. Kita mau belajar untuk mendapatkan damai sejahtera ilahi. Saudara,
kita harus bersikap lebih dewasa. Kita harus bersikap lebih berpihak kepada Roh Kudus. Amin. Seminggu ini Pak Timotius tidak ke tempat saya untuk beres-beres, gitu ya? Betul. Saudara, di sana lagi ada pekerjaan untuk segera dikerjakan. Gereja saya punya itu 5, saudara. Yang 4 bermasalah. Yang 1 ora iso diganti. Jadi dicopot itu sulit. Apa yang saya lakukan? Hari Kamis pagi saya bawa ke Gunawan, Gunawan, yang di depannya 45. Tolong Pak, ini diservis, diperbaiki. Ya, apa yang jadi? Sabtu kemarin saya siang datang ke sana, dicekel bayura. Saya lihat yang lain sudah pada selesai, tempatku enggak. Saya bawa 3 gerinda di sana. Di sini langsung bergejolak, kurang ajar. Wis ngoyo-ngoyo diterke Kemis, Sabtu ya kudu wis ganti. Gitu kan? Kira-kira terus puji Tuhan dia lupa, gitu? Yang gitu aku dianggap simpeng, saudara. Ketika di sini mulai mendidik, saya mulai berpikir yang berseberangan. Yang aku saiki mesum, gerejaku tetap rusak. Ya kan ya? Musuh-musuh ya bisa berubah semua. Kan gitu. Ya kan ya? Saudara, saya mulai berpikir dan saya mulai berdoa gimana ini reaksiku. Saya ngomong, Mas, lali toh? Iya, aku ya pernah lali. Nanti mau coba ke depan lali ya. Gitu. Ya kan? Tersalur sedikit, tapi itu penuh hikmat. Karena saya negur mereka. Yang bisa ini wendang dan tak tunggu. Itu saudara. Akhirnya saya tunggu. Satu dikerjakan. Konsep sampai 3 kali saudara. Sebelum dicoba, ketika dicoba jebret konslet. Setelah saya dibuka, diperbaiki, coba lagi, konslet lagi saudara. Apanya yang salah ini ya? Kabelnya diperiksa, coba lagi, konslet lagi saudara. Terus yang ini ditinggal, mungkin rada stres. Nah, biasanya bisa, ini tidak bisa. Kerjakan yang lain. Oh ini hanya kabelnya Pak. Nah ini jadi 1. Yang 1 lagi, bongkar lagi, kan ada 3. Yang ketiga, ini apa namanya? Yang tengahnya itu perlu diganti. Ada enggak yang penggantinya? Ada, ganti saja. Digulai di dalam itu sampai setengah jam, enggak ketemu. Terus ngomong, Pak, kalau coba gini toko sebelah itu ya enggak apa-apa. Engkau kita bayar, ya enggak apa-apa. Gulai toko sebelah, toko ini juga kehabisan yang seperti itu. Ya puji Tuhan. Yang 1 ini yang 3 kali konslet tinggal Pak ya. Karena dalamnya itu harus diganti lagi yang 1. Terus yang 1 ini di bawah yang sudah jadi 15.000. Yang itu yang tadi digolek mumpung itu orang ketemu, itu besok-besok saja karena itu barangnya sudah kuno. Jadi harus nunggu belehan. Oh iya, 2 tabel bulan.
Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam menyikapi hidup ini, itu banyak sekali kesukaran dan kesulitan. Ya Pak ya, banyak sekali masalah yang terjadi. Tapi yang kau harus tahu, itu untuk melatih dan merubah akan kehidupanmu, supaya hidup kita itu selalu ada di dalam bimbingan Roh Kudus. Banyak kita berpikir, kalau saya begini menang, karena kita merasa puas. Tapi bagaimana dengan alam kita? Apakah berkenan tentang sikapmu yang sedemikian rupa? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita melihat banyak keganjilan dalam kehidupan ini. Bahkan ada yang dulu ditolong, Pak, aku minta tolong Pak, ini ditanya iya. Karena tidak ada perjanjian hitam atas putih, dia ngomong itu dulu itu ditolong, jadi gratis itu saudara. Tapi mintanya dilarang, saudara. Jadi ketika kita ada di bawah kendali akal, aduh saudara, itu sangat merugikan orang lain. Mungkin engkau senang, tapi itu merugikan orang lain dan mempermalukan nama Tuhan. Oleh sebab itu, ayo kita sebagai orang Kristen ingin diberkati lebih, ingin selalu hidup dalam damai sejahtera, hiduplah di bawah tuntunan Roh Kudus. Kita yang percaya kepada Yesus, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus disebut sebagai anak-anak Allah. Roh Kudus yang memerdekakan kita dari belenggu dosa dan kematian. Ayat 2, Roh Kudus memimpin hidup kita. Dia bekerja dalam hati kita dan pikiran kita. Dialah yang memampukan kita tidak lagi hidup menurut keinginan daging. Jadi maksudnya Allah memimpin, memberikan pengertian dan pemahaman atas kehidupan kita. Tapi untuk mengeksekusinya, melakukannya, itu berdasarkan akal yang menerima pimpinan Roh Kudus atau tidak. Saudara, karena Roh Kudus itu bukan, dia tidak suka berbantah-bantah. Saudara yang jelas. Kejadian pasal 6 jelas, Allah Rohku tidak akan berbantah-bantah dengan manusia. Dia akan memberikan penjelasan bila kita tidak paham. Tetapi ketika kita diberi penjelasan kita paham, dia tidak mau dibantah-bantah, saudara. Makanya Roh Kudus seringkali memakai akal juga, memakai hati nurani kita untuk menuntun langkah kita, sehingga hidup kita akan penuh dengan damai sejahtera, akan penuh dengan sukacita, dan hidup kita dapat dipastikan ada dalam kebenaran. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, tidak ada penghukuman bagi orang yang ada di dalam Dia. Saudaraku, menurut tadi terjemahan LAI, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tetapi Alkitab versi King James mengatakan, there is therefore no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit. Saudara, artinya adalah tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Titik menurut LAI. Menurut King James Version, yang tidak hidup sesuka hatinya. Itu
itu menurut kedagingannya ceritanya. Tetapi yang hidup menurut roh, menurut bimbingan Roh Kudus yang mengajarkan supaya umat Allah hidup menurut kehendak Allah. Jadi dari pemahaman ini, walaupun tadi saya sudah sampaikan versinya NILT itu sama dengan versinya King James Version. Oleh sebab itu, saudara-saudara, sebagai orang Kristen, ketika kita belajar firman, sebaiknya dengan membaca berbagai terjemahan Alkitab untuk mendapatkan suatu pengertian yang benar, guna mendapatkan suatu keyakinan yang benar-benar akurat. Amin. Sebab kalau kita hanya sedikit membaca satu versi aja, versi terjemahan, kita bisa salah mengaplikasikannya. Yang kedua, seharusnya kita belajar jangan hanya berpegang 1-2 ayat saja tanpa memahami perikop kisahnya, saudara, atau cerita yang ada. Sebab kita mengambil kesimpulan cerita hanya berpegang pada 1 ayat itu bisa salah pengertian. Yang ketiga, sebaiknya belajar Alkitab kita itu memperhitungkan juga ayat sebelum dan sesudahnya. Jangan sampai 1 ayat kita pegang dan yakini, namun meniadakan ayat yang lain. Saudara yang terkasih, maka kita perlu sebelum belajar Alkitab kita berdoa, meminta supaya Tuhan memberikan pengertian dan pemahaman kita itu pemahaman yang akurat, yang tepat, sehingga dapat menjadi suatu dasar keyakinan yang kokoh. Jadi di sini sebenarnya tersirat dengan jelas itu membutuhkan komunitas, saudara. Ketika firman dibicarakan, orang berpandangan seperti ini, yang lain berpandangan seperti ini. Amin. Sehingga kita bangun pemahaman yang utuh. Ingat saudara, orang buta yang menerjemahkan tentang gajah, yang satu pegang pelarangnya, gajah itu besar, gitu. Karena dia pegang badannya, ya kan? Yang kedua, gajah itu kecil, dan kemudian ujungnya berbulu. Karena dia pegang buntut. Gajah itu pipis, tapi besar. Karena dia pegang telinga. Saudara itu tadi, saya tanya, kira-kira semua benar enggak? Setelah kita tahu kisahnya seluruhnya, kita baru tahu yang benar. Yang satu temukan dengan yang lain, wah berbantah-bantah. Saya sudah pegang dari ujung sampai ujung, itu kecil. Sahabat saya aja lebih besar dari saya, karena dia hanya pegang bagian buntut. Tapi ketika yang satu pegang bagian kuping, kamu tuh bohong gitu. Ya lihat. Jadi biarlah kita belajar untuk berkomunitas dan saling mempercayai, jangan mencurigai, supaya kita mendapatkan pemahaman yang utuh. Saudara yang dikasih Tuhan, memang penerjemahan LAI di sini jelas ada perbedaan. Tapi bila keributan, kita tidak akan menemukan pemahaman yang seutuhnya. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, walaupun perbedaan ini adalah perbedaan yang prinsip, bedanya itu ada di akhirnya, yaitu yang hidup menurut roh, tidak menurut daging. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan,
Bagi kita yang tidak teliti, bagi orang Kristen yang tidak suka baca Alkitab, merasa berat untuk menuruti hukum Allah. Maka dengan membaca Roma pasal 8 ayat 1 dengan sekilas, mereka sudah merasa mereka itu aman, sudah selamat, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka. Tidak usah menuruti hukum Allah, boleh hidup sesuka hati. Ya kan? Halo. Saudara dikasih di dalam Tuhan, terus terang manusia itu memang banyak yang modelnya tidak suka dengan peraturan. Sehingga ada kata-kata tidak bijak yang mengatakan peraturan itu kan dibuat untuk dilanggar. Saudara dikasih Tuhan. Tapi tunggu dulu, ini bukan untuk bersama saja, tapi ini untuk keselamatanmu. Saudara dikasih di dalam Tuhan. Karena Paulus dengan sangat jelas mengatakan bahwa tidak ada hukuman itu bagi mereka yang hidup dalam roh dan yang tidak menuruti keinginan kedagingannya. Sebenarnya hal ini juga dijelaskan oleh Roma pasal 8 ayat 13 sampai 14. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi semakin jelas sekarang, yang hidup menurut daging itu adalah yang hidup sesukanya sendiri, makan sesukanya sendiri, berbuat sesukanya sendiri, ibadah sesukanya sendiri, saudara-saudara. Pokoknya tidak sesuai dengan hukum Allah. Apa akibatnya? Mati, saudara. Nah, mati di sini bukan mati kodrati sebagai manusia, meninggalkan perpisahannya roh dengan tubuh manusia. Karena semua orang manusia pasti mati. Tetapi ini bicara tentang kematian kekal, kematian yang habis sama sekali, punah untuk selama-lamanya, dan tidak akan ada lagi, tidak bakal berada di surga, tidak bakal menikmati dunia baru. Dia hanya menikmati kesengsaraan di api neraka. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bila saudara sudah pernah mengatakan jangan dikira asal sudah percaya Yesus berarti tidak kena hukuman, bukan, saudara. Nah, itu jelas dalam Alkitab. Dari pemahaman ini, memang setan itu pintar untuk memakai ayat Alkitab, menyerang atau melemahkan pemahaman orang-orang Kristen. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, menurut LAI, hidup menurut roh dan sebagainya itu tidak ada. Nah, kita sesama Kristen jangan kemudian nyerang, wah itu karena LAI pakai setan, jangan gitu, saudara. Ya kan? Dari terjemahan yang kita sudah pelajari tadi, LAI itu sebenarnya ayat 1 itu terkait dengan ayat 2. Ya kan ya? Coba baca dengan sebaik-baiknya. Tetapi ada orang yang menekankan ayat 1 dan tidak memperhitungkan ayat yang kedua. Kita tidak bijaksana, saudara. LAI sengaja atau tidak sengaja kita tidak tahu. Kalau kita berburuk sangka, ya kita anggap itu perbuatan di mana orang yang sedang menerjemahkan itu ya daripada kerasukan setan lebih fokus sedang kecapean saja gitu.
sehingga tidak konsentrasi saudara. Atau mungkin menekankan kepada bahasa per ayat sehingga terlupakan secara konteks. Saudara kasih, apapun penyebabnya, yang penting kita tidak boleh tertipu oleh pemahaman yang salah. Amin. Sehingga mereka tidak ada penghukuman bagi kita. Salah kalau hanya percaya. Dan saya ingatkan bagi Bapak Ibu, kalau demikian, mari kita belajar lebih teliti sehingga kita punya keyakinan yang akurat. Saudara, Roma 8 ayat 1 istilahnya yang ada di dalam Kristus. Nah, istilah ada dalam Kristus ini mempunyai makna khusus. Saudara, orang Kristen yang kurang teliti belajar Alkitab banyak yang menganggap istilah ada dalam Kristus itu sama dengan percaya pada Kristus atau menerima Kristus sebagai juru selamatnya. Itu tidak sinkron. Itu bukan relasinya, saudara. Kalau sekedar percaya pada Kristus saja, maka setan pun percaya pada Kristus. Setan pernah berada di surga. Dia kenal siapakah Yesus Kristus. Dia pernah bicara dengannya, pernah berperang dengannya. Namun, saudara, kita baca Yakobus 2 ayat 19 mengatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi perhatikan, setan-setan pun juga percayakan akan hal itu dan mereka gemetar. Saudara, ayatnya jelas. Setan kenal Tuhan Yesus, bahkan dia gemetar. Jadi percaya sama Allah saja tidaklah cukup. Kenapa? Setan-setan itu pun percaya kepada Tuhan, bahwa mengenal Yesus, bahkan dia gemetar, tetapi tidak selamat. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, saya perlu nambahi tentang ada dalam Kristus. Barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam dia, bahwa ia ada di dalam dia atau Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi istilah ada dalam Kristus artinya wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Maka dengan demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi Roma pasal 8 ayat 1 itu sesungguhnya berkata, tidak ada penghukuman bagi mereka yang hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau yang tidak hidup sama seperti Kristus dulu hidup, kena penghukuman akan tidak? Jelas kena. Saudara kasih dalam Tuhan. Jadi jangan cepat-cepat terkecoh oleh pengertianmu sendiri, pemahaman atau keyakinanmu sendiri. Itu bisa keliru. Ayatnya jelas. Janganlah engkau mengandalkan pengertianmu sendiri, saudara. Itu di dalam Amsal. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Untuk itu, baiklah kita belajar sungguh-sungguh, dengar bukan kepada orang-orang yang tidak memahami, yang hanya asbun. Saudara kasih, sebab hal ini akan menyesatkan kita, akan membawa kita salah. Saudara kasih di dalam Tuhan. Perbedaan kita dengan Yesus itu apa sih? Kristus tidak berbuat dosa, kita yang berbuat dosa.
Untuk supaya tidak berbuat dosa, Tuhan sudah memberikan jalan. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Jadi kalau kita memahami akan hal ini, mari kita bersama-sama hidup bergaul karib dengan Yesus Kristus. Hidupkanlah rohmu di dalam Roh Kudus, sehingga engkau memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, dan roh itu terus dalam kepenuhan Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita akan masuk di dalam doa, dan kita akan menyanyikan satu lagu tentang Roh Kudus.